Enggak silap. Enggak. Cerah dah. Terang. Backlight. Serba online jadinya kita tadi. Jangankan mahasiswa anak kan disuruh online. Makanya kan semua komplain oleh murid. Sama kayak anak sekolah katanya. Orang tuanya aja yang baca bagus. Kajian akan segera dimulai. Berarti ngajarnya lewat online juga sekarang Ustaz ya. Ada siang, pagi, Pakai apa biasa Zoom, macam-macam. Google Meet. Google Classroom untuk anunya. Kalau di call bisa pakai Google Meet, kalau Zoom Kita mulai ya. Ayo dah bisa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi kiram ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Al-Ustaz Fitrah SPD telah berkesempatan hadir dalam mengisi kajian kita pada siang hari ini. Kemudian yang saya hormati Ketua Umum UKKI Tasamu Bagus Danu Atmaja, dan singkatnya hadirin hadirat rahimakumullah. Baik, pertama-tama mari kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat seperti nikmat iman, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa hadir di tempat yang insyaallah berkah ini. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat serta salam atas junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah membawa kita dari alam yang terang, dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang menerang, yang lazimnya disebut minaz zulumati ilan nur, yakni ad-dinul Islam. Baik, sebelum kita menuju acara penyampaian materi, mari kita sama-sama membuka acara kita pada siang hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, kepada ikhwah fillah sekalian yang ingin bertanya, sekiranya bertanya, nanti ketika penyampaian materi sudah selesai bisa ditulis di kolom komentar. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Al-Ustaz untuk menyampaikan materi tentang tapak tilas hari raya Kurban, refleksi peningkatan ketakwaan. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Walhamdulillahilladzi an arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, adik-adikku sekalian, para mahasiswa, mahasiswi, muslim muslimah
kader At-Tasamuh Fakultas Hukum Universitas Mataram rahmatullah, di mana saja berada yang menyaksikan siaran kita pada siang hari ini. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang yang beriman, karena sampai dengan siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita begitu banyak nikmat. Ya, kemudian yang paling a'zam, yang paling agung adalah nikmat iman dan nikmat Islam yang alhamdulillah masih ya teguh berada di dada kita masing-masing. Mudah-mudahan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mudah-mudahan kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala membawa dua hal ini, yaitu iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam pada junjungan alam Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan kita qudwah uswah suri tauladan yang baik, ya, yang beliau menjadi uswah dan qudwah kita dalam setiap aktivitas kita. Mudah-mudahan apa yang beliau sudah berikan kita petunjuk, mudah-mudahan bisa kita laksanakan, dan mudah-mudahan kita nanti yang mendapatkan syafaat dari beliau yang akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik ikhwani wa akhwati fillah, hadirin sekalian, para muslim muslimah, mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, beberapa hari yang lalu kita sekarang berada di tanggal 14 di bulan Zulhijjah. Kita sudah melewati Yaumun Nahar, kita sudah melewati hari raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah. Sebelumnya kita sudah melaksanakan ibadah Shaum Arafah tanggal 9 Zulhijjah, dan sekarang kita sudah keluar dari ayam tasyrik, ya, hari tasyrik, yaitu 11, 12, 13 Zulhijjah. Nah, tentu teriring doa dan harapan, mudah-mudahan semua amal soleh yang bisa kita lakukan dari sejak puasa Arafah, bahkan dari sejak awal Zulhijjah ya, sampai dengan akhir ayam tasyrik kemarin, ya, selesainya hari tasyrik kemarin, mudah-mudahan semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fillah, ya ibu sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, hari raya Idul Adha kita rayakan ya oleh kaum muslimin, ya, tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia, itu paling tidak memiliki dua makna yang selalu kita ambil ibrahnya. Yang pertama adalah kita mengambil ibrah dari ibadah yang namanya udhiyah, ibadah yang namanya kurban. Maka salah satu nama lain daripada Idul Adha itu adalah ya Idul Kurban, ya, hari raya kita kurban. Nah, kurban dalam bahasa Arab ya berasal dari kata qaraba, yaqrabu kurbanan. Ya, kalau kita mendengar misalnya dalam kosakata kita ada namanya teman karib. Ya, karib itu maknanya ya kurba, itu sama. Ya apa, yaitu dekat. Jadi kurban itu dilakukan dalam rangka taqarrub ilallah, dalam rangka kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa dia disebut dengan nama ibadah kurban. Nah, ibadah kurban memiliki makna yang begitu banyak. Ini yang insya Allah akan kita gali, bila khusus kita lihat dari bagaimana sisi meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya, setiap kita memperingati Idul Adha, kita akan mengenang atau kita akan larut di dalam suasana saudara-saudara kita, orang tua kita, tetangga kita, mungkin ya kaum muslimin yang melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji di kota Mekah, ya, kemudian di situs Armina, Arafah, Muzdalifah dan Mina, ya, yang dilaksanakan mulai dari tanggal 9 Zulhijjah sampai dengan 13 Zulhijjah. Nah, dua ibadah ini insya Allah akan coba kita gali bagaimana dimensi-dimensi imaniyah, dimensi keimanan, ketakwaan yang ada padanya. Baik, adik-adikku sekalian, kita mulai dari ibadah kurban, ya. Di antara hikmah pelaksanaan ibadah kurban adalah yang pertama, bahwa ibadah kurban itu yang menunjukkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima dari binatang kurban itu ya luhumuha wala dima'uha, tidak akan menerima dagingnya, tidak akan menerima darahnya. Bukan itu yang akan dicari oleh Allah SWT, yang diinginkan oleh Allah SWT. Walakin akan tetapi
yang diinginkan oleh Allah SWT adalah taqwa minkum, ya, takwa dari kita. Nah, maka dimensi ya ibadah kurban ini adalah dimensi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Ya, kelihatannya zahirnya kita menyembelih kemudian dagingnya itu dimakan oleh saudara kita, tapi sesungguhnya bukan itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi Allah SWT ingin mengetahui seberapa takwa kita. Dan salah satu bukti ketakwaan kita kepada Allah SWT adalah dengan kita melakukan udhiyah itu. Ya, kita melakukan ya penyembelihan ya hewan kurban. Nah, kemudian ya dimensi yang kedua yang dimiliki oleh ya ibadah kurban itu adalah dimensi muamalah, dimensi sosial. Ya, yaitu apa? Yaitu yang pertama ada it'amut ta'am. Ya, ada memberikan makan kepada saudara kita sama muslim. Dan ini adalah ibadah yang luar biasa. Bahkan Khalilullah, ya sang kekasih Allah SWT, ya Nabi Ibrahim alaihissalam, yang syariat kurban dan haji ini berasal dari diturunkan oleh Allah SWT kepada beliau, adalah salah satu nabi yang terkenal tidak pernah makan sendiri. Jadi kalau beliau ya jam makan ya tidak ada orang, beliau selalu mencari. Bahkan pernah beliau berjalan cukup jauh untuk mencari orang yang bisa diajak makan. It'amut ta'am. Jadi tradisi traktir itu ya tradisinya Nabi Ibrahim. Tapi jangan minta traktiran terus ya. Sekali bagus ya yang traktir gitu ya. Ini ada ahlu ditraktir gitu ya. Jadi dia ahlinya ditraktir tapi nggak mau traktir. Nah, jadi ada dimensi sosialnya, it'amut ta'am. Maka Rasulullah SAW pernah mengatakan ada 4 hal kata beliau SAW. Yang pertama adalah afsus salam. Ya, kata Rasulullah SAW, hendaklah kalian menebarkan salam. Yang kedua wa it'amut ta'am. Ya, kalian memberi makan. Wa yasilul arham, yang ketiga kalian menyambung tali silaturahim. Ya, kemudian yang keempat al-qiyamu wan nasu ni'am. Ya, kalian salat ya ketika manusia tertidur, pada qulul jannata bisalam, maka kalian akan masuk surga dengan selamat. Dari 4 amalan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW menjadi amalan yang utama ini, ya itu sekalian, 3-nya itu muamalah, menebarkan salam, memberi makan, ya, menyambung silaturahim. Kemudian satunya itu ibadah ukhrawiyah, ya ibadah mahdhah, yaitu salat, ya salat tahajud. Ya, jadi subhanallah, luar biasa dimensi sosial ini sangat diperhatikan di dalam Islam. Nah, maka ibadah kurban ini melatih kita kepekaan sosial kita. Kemudian di dalam diri kita sebagai seorang muslim juga dia mengikis rasa kikir yang ada dalam diri kita. Nah, ini bayangkan sekarang berapa harga kambing paling murah? Ya, 2 juta, di atas 2 juta ya. Jadi subhanallah mengeluarkan uang ya untuk membeli binatang ternak dengan harga yang lumayan mahal dan disedekahkan untuk orang itu sangat berat sekali. Jika rasa kikir itu menjadi sesuatu yang sangat melekat dan sangat mendominasi dalam diri kita, niscaya tidak akan ada orang yang mau melakukannya. Nah, inilah yang dilatih ya ikhwani wa akhwati fillah oleh orang-orang yang berkorban itu untuk mengikis rasa kikir di dalam diri. Ya, apalagi sampai sebagaimana Rasulullah SAW pernah beliau ya udhiyah menyembelih dengan mi'ah dengan 100 unta. Jadi subhanallah, unta itu binatang kurban yang paling mahal. Nah, Rasulullah sekali nyembelih itu sekali waktu berkurban itu pernah beliau 100 ekor unta. Jadi di dalam diri kita itu ikhwani wa akhwati fillah itu ada 2 jenis penyakit ya. Yang pertama namanya mardus syahwat, penyakit syahwat. Syahwat itu adalah penyakit yang berasal dari nafsu kita. Contohnya sombong, kemudian pelit ya, kemudian tadi itu malas ya, kikir, pelit, malas, sombong, mudah marah, itu penyakit namanya mardus syahwat. Yang kedua mardus syubhat, namanya penyakit yang berasal dari otak kita, syubhat ya, itu ragu-ragu. Contohnya sombong, bodoh, ragu-ragu ya, kemudian tidak tahu ya, kemudian apa lagi, was-was. Nah, itu namanya mardus syubhat
Nah, ini dua penyakit ini punya obat yang tidak boleh ketukar dan tidak akan selesai penyakitnya kalau dia tertukar obatnya. Kalau mardus syahwat, penyakit yang berasal dari nafsu kita, itu obatnya adalah apa? Mujahadah. Lawan. Ya, misalnya contohnya penyakit malas. Obatnya apa? Lawan rasa malas itu. Penyakit kikir, pelit, obatnya apa? Lawan rasa kikir itu. Ya. Nah, kemudian penyakit syubhat itu obatnya ilmu. Nah, tidak tahu, belajar, cari tahu, ragu-ragu, cari tahu. Nah, dua hal ini tidak bisa ketukar, ya, obatnya. Contohnya tadi itu kita kikir, pelit. Ya, kita mau obatin dengan ilmu tidak bisa. Beli buku 1000 tips agar tidak kikir, ya. Baca, tidak diamalkan, tidak bisa. Ya, tetap aja akan kikir. Ya, 2000 tips agar cepat bangun pagi misalnya. Tapi tidak dimujahadahkan, ya, tidak dilawan, tidak bisa. Atau sebaliknya, ya, penyakit syubhat kita lawan dengan mujahadah, tidak bisa. At-tahiyatul mubarakatus sholawat asyhadu an la ilaha illallah, jatuh, mohon maaf, kotoran cicak. Ya, kita mau lawan dia, saya mujahadah, saya akan musuh, tidak bisa. Sampai kita salah tetap kita akan ragu, ya kan? Wah, saya pokok akan berusaha, tidak bisa. Ya, obatnya itu adalah ilmu, bukan mujahadah. Nah, ini ya, jadi dua penyakit ini adalah dua penyakit yang obatnya itu ada masing-masing. Nah, maka kikir itu akan bisa hilang dia dengan mujahadah. Malas itu akan bisa hilang dia dengan mujahadah. Karena apa? Dia adalah penyakit syahwat, berasal dari keinginan nafsu yang ada dalam diri kita. Nah, inilah yang dilatih, ya, adik-adikku sekalian rahmatullah, oleh ibadah kurban ini. Jadi dengan berkurban itu rasa kikir yang ada pada diri kita insya Allah itu akan segera terkikis. Nah, ini dimensi yang yang ada pada ibadah kurban ini. Hikmah yang pertama adalah dia mengangkat ketakwaan kita, ya, sebagai bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia adalah sebagai bukti, ya, muamalah kita, sebagai bukti kepedulian kita terhadap saudara kita. Kemudian yang ketiga, ya, di dalam ibadah kurban ini salah satu hikmah yang bisa kita ambil, ya, adalah bahwa seringkali yang menjadi ujian yang paling besar dalam diri kita itu adalah berasal dari sesuatu yang kita sukai, sesuatu yang kita cintai. Dan inilah yang Allah SWT ingin, ya, tunjukkan kepada kita melalui syariat kurban yang dipraktekkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana beliau dulu ketika belum memiliki putra, sudah menikah sekian lama dengan Siti Sarah. Ya, jadi istri pertama beliau itu Sarah, kemudian Hajar yang kedua. Nah, tapi dari Sarah ini belum dikaruniai keturunan. Ya, beliau memiliki al-ghanam, yang memiliki al-an'am, memiliki ternak yang begitu banyak. Kemudian beliau sekali menyembelih, ya, untuk sedekah itu tidak tanggung-tanggung, banyak sekali yang disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kemudian suatu saat beliau pernah berujar dalam riwayat itu, ya, bahwa jangankan unta, kambing, ya, sapi, ya, bahkan seandainya beliau punya anak pun akan beliau persembahkan untuk Allah SWT. Ya, ini kita kadang kalau belum punya itu gampang kita ya. Nah, maka kalau sudah begini itu menjadi nazar, maka hati-hati kalian, ya, menyebut sesuatu itu, maka itu apalagi sudah diucapkan itu akan menjadi nazar. Nanti saya kalau, ya, wisuda saya bulan ini misalnya, dengan hasil ini saya akan begini, maka itu sudah otomatis menjadi nazar. Suatu saat itu tercapai, maka wajib, ya, antum untuk melaksanakannya. Kalau tidak berdosa karena itu hutang. Ya, bagaimana agar tidak dosa? Misalnya tidak sanggup saya Ustaz, nah, maka harus bayar kafarahnya, ya, bayar tebusannya, ya, dengan dua hal di dalam Al-Quran itu. Yang pertama adalah dengan puasa 3 hari berturut-turut, ya, atau yang kedua memberikan makan 10 orang miskin. Nah, itu namanya kafar. Nah, ini Nabi Ibrahim alaihissalam karena belum punya keturunan, ya, gampang saja berucap. Nah, akhirnya kemudian Allah SWT memberikan beliau, ya, keturunan yang pertama dari istrinya yang kedua justru, ya, yaitu Siti Hajar, ya. Lahirlah Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian diujilah apa yang pernah diungkapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam itu, diuji oleh Allah SWT. Apakah beliau masih ingat dan apakah cintanya kepada Allah SWT itu
memang melebihi cintanya dari selain Allah SWT. Itulah mengapa dalam Al-Quran dikatakan ya innal ladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang-orang yang beriman itu asyaddu hubbalillah. Kecintaannya kepada Allah itu jauh lebih keras, jauh lebih dahsyat daripada kecintaannya kepada selain Allah SWT. Nah maka hikmahnya mungkin ya, apalagi yang bajang-bajangnya. Nah maka kalau selain Allah itu sederhanakanlah cinta kita ya. Kalau untuk selain Allah sederhanakan saja cinta kita, jangan berlebihan. Itulah mengapa Rasulullah katakan ya habibaka haunamma, cintailah orang yang kalian cintai itu sederhana sekali, sederhana saja ya, jangan berlebihan. Karena apa? Ya faka'annama ghadibaka yaumamma, karena bisa jadi besok dia menjadi orang yang paling engkau benci. Begitu juga benci kita itu sederhana saja ya. Ya, bencilah sesuatu itu haunamma, sederhana. Faka'annama habibaka yaumamma. Ya, bisa jadi orang yang kita benci hari ini menjadi orang yang paling kita cintai esok hari. Nah, ini jadi sederhana saja ya. Enggak usah berlebihan. Mencintai sesuatu, ya membenci sesuatu. Itulah mengapa salah seorang ulama itu mengatakan, apalagi sekarang di media zaman medsos ya, beliau mengatakan, aku tidak akan pernah memuji seseorang karena kalau orang sama-sama senang dengan dia, maka seluruh dunia akan memujinya. Dan aku tidak akan pernah ya melaknat seseorang atau tidak menyukai atau membenci seorang, karena aku bisa mengajak orang lain juga membencinya. Jadi itu subhanallah, itu kaidahnya beliau. Jadi kalau di medsos itu saya tidak akan memuji berlebihan, kata beliau. Saya juga tidak akan membenci berlebihan, karena seandainya saya benci, nanti orang yang suka sama saya otomatis dia ikut membenci apa yang saya benci. Maka 1000 orang ya membencinya ya gara-gara saya, maka saya juga terkena. Nah ini ya, jadi subhanallah ya, terkadang ujian terberat bagi kita itu adalah ya ketika kita diminta untuk memberikan sesuatu yang paling kita cintai. Itulah mengapa dalam Al-Quran itu katakan laisal birra ya hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak dikatakan kebaktian ya sampai engkau memberikan apa yang paling engkau cintai, subhanallah. Dan inilah yang dibuktikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Itulah mengapa beliau namanya sebutannya Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Ya pernah dulu mungkin antum mendengar saya sampaikan kisah tentang Isra Mi'raj itu. Jadi Isra Mi'raj itu kan ketika Rasulullah SAW ya berada di langit yang di atas, langit yang ketujuh itu, langit ketujuh itu ada Nabi Ibrahim ya, langit yang keenam itu ada Nabi Musa alaihissalam. Ketika menerima perintah sholat 50 kali itu, Rasulullah turun ya ke langit 7 itu ketemu sama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim cuma senyum doang. Ya, turun lagi ke langit berikutnya ketemu sama Nabi Musa, baru Nabi Musa yang bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Muhammad, diperintahkan berapa kali?" 50 kali bro. Nah itu bahasa kita mungkin ya. 50 kali bro. Balik katanya kalau bahasa ampalan. Balik katanya. Enggak mampu, la ilaha illallah. 50 itu luar biasa itu katanya. Balik Rasulullah. Ya, lewat Nabi Ibrahim senyum saja. Ya, sampai bola-bola akhirnya terakhir berapa? 5 kali. Ada para ulama, ya kenapa Nabi Ibrahim itu kok enggak ada komentarnya? Karena begitulah beliau itu sebutannya Khalilullah. Kalau kekasih Allah, yang namanya kekasih dengan kekasihnya, bukti cintanya itu adalah dia tidak akan pernah ya menolak apa yang diberikan oleh atau apa yang diberikan ya diperintahkan oleh orang yang dicintainya. Subhanallah, itulah Nabi Ibrahim. Suruh sembelih londo, sudah. Pergi kamu sama istrimu sama anakmu katanya. Di apa itu? Di Mekah, di lembah yang tidak ada penghuninya, londo. Tidak pernah ada penolakan sedikit pun dari beliau. Itulah mengapa beliau disebut Khalilullah. Ya. Kemudian Nabi Musa kenapa protes? Karena beliau di dunia itu sebutannya apa? Kalamullah, ya kalimullah. Orang yang berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dunia saja ya Nabi Musa itu saya lawan diskusi ini, saya Allah mau bertemu di Bukit Tursina, apalagi di sini katanya. Itulah Nabi Musa alaihissalam.
Kemudian Rasulullah kenapa bolak-balik kata para ulama? Karena beliau itu sebutannya Habibullah, orang yang dicintai oleh Allah SWT. Orang yang saling mencintai, maka salah satu yang menjadi cirinya adalah dia ingin sering-sering bertemu dengan yang dicintai. Kenapa dia bolak-balik? Ya, subhanallah. Jadi Nabi Ibrahim itu Khalilullah, kekasihnya Allah. Disuruh apapun lain atau di atas kecintaan kepada selain Allah SWT. Nah, bagaimana dengan cinta kita kepada selain Allah SWT? Maka semuanya dibingkai ya di dalam di dalam cinta kita kepada Allah SWT. Makanya ada ungkapan ana uhibbuki atau tanah suci, kecuali memang orang-orang yang sudah ada di sana, dan itu pun jumlahnya sangat terbatas, kurang lebih 1.000 lebih ya kemarin, tidak sampai 10.000 yang bisa melaksanakan tahun ini. Nah, maka ada beberapa ibrah yang bisa kita ambil dari ibadah haji ini. Yang pertama, di antara keistimewaan ibadah-ibadah itu masing-masing punya keistimewaan, dan ibadah haji ini juga memiliki keistimewaan. Ya, misalnya ibadah puasa itu apa katanya? Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, Rasulullah katakan, barang siapa yang berpuasa dengan keimanan, dengan ikhlas, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang sudah lalu. Itu keutamaan puasa. Nah, kemudian kalau sholat fardu itu, maka dia menghapuskan ma bainahunna, menghapuskan dosa yang ada di antara keduanya. Ya, subuh kita tadi itu menghapuskan dosa kita antara isya dan subuh. Zuhur kita barusan ya menghapuskan dosa kita antara zuhur dan subuh. Nah, kalau haji ini dahsyat luar biasa. Kalau diampuni dosa itu masih 50-50 ya. Diampuni dosanya bisa enggak? Bisa, kita masuk surga. Nah, tapi kalau haji ini luar biasa. Laisa lahu jazaa'un illal jannah. Ya, Rasulullah katakan, nah, hajjul mabrur, haji yang mabrur itu tidak ada balasannya illal jannah, kecuali surga. Jadi langsung sudah ada statement dari Allah SWT bahwa orang yang mendapatkan haji yang mabrur itu dia akan mendapatkan surganya Allah SWT. Ini luar biasa. Dan masuk ke surganya Allah SWT, menjadi penghuni surga itu ya sekalian, itulah yang menjadi kesuksesan yang sungguh. Di dalam dalam talqin itu kan, aman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Itu sering kita dengar ayat itu dibaca. Barang siapa yang Allah jauhkan dia dari neraka, kemudian Allah masukkan dia ke dalam surga, faqad faz, itulah orang yang beruntung. Jadi kesuksesan sesungguhnya, keberuntungan yang sesungguhnya itu adalah ketika kita besok di akhirat menjadi ahli surga. Subhanallah. Dan inilah yang yang dijanjikan oleh Allah SWT melalui ibadah haji. Nah, kemudian yang kedua, ibadah haji ini adalah ibadah yang menggabungkan segala jenis sumber daya yang dimiliki oleh kaum muslimin. Kalau sholat modalnya apa? Badan saja. Badan sehat sudah sholat. Ya. Kemudian kalau puasa gitu juga. Ya, ibadah badani. Tapi kalau haji, pertama badan jelas. Makanya sebenarnya abdolnya itu haji itu bagi orang yang masih kuat, ya, masih usia muda. Yang kedua, dia juga ibadah maliyah. Gimana kita mau nyampe Arab Saudi? Nggak bisa pakai sepeda, Pak. Bisa sih ya, kalau kan satu di antara 1.000 itu yang sepedahan dari awal bulan itu, bulan apa dia mulai begitu sampai di sana pas musim haji ada. Ya, kalau goes nggak bisa goes, Pak, ke Mekah. Jadi harus naik pesawat. Pesawat butuh tiket dibeli pakai uang ya, begitu. Jadi maliyah. Kemudian di sana juga butuh biaya, ya. Kemudian waktu, ya, sumber daya waktu. Kemudian sumber daya ilmu, subhanallah. Semuanya ada di dalam ibadah haji. Jadi ibadah yang paling paripurna. Itulah mengapa ibadah haji ini tidak diwajibkan untuk semua kaum muslimin. Diwajibkan bagi orang yang bisa ya melakukan perjalanan walaupun dia masuk ke dalam hukum Islam. Nah, itu ibadah haji. Nah, sekarang kita tidak bisa melaksanakannya, kaum muslimin tidak bisa melaksanakannya. Nah, maka minimal bisa kita ya meraih atau mencari atau menggapai hikmah-hikmah yang ada di dalam ibadah haji itu. Yang pertama dalam manasikul haji itu ya, adikku sekalian rahmati Allah, diawali dengan miqat namanya. Ya, insyaallah besok teman-teman kalian di Assalam di Poltekkes itu kemarin minta ngisi tentang manasik haji ya, tentang
fikih haji. Ustaz masih jauh. Loh, inilah ya al-ilmu ya nurun, ilmu itu adalah cahaya, dan namanya ilmu itu nanti dia akan mengajak atau menuntun seorang itu untuk mengamalkannya. Ya, tahadus bin nikmah, saling berbagi nikmat dari Allah SWT. Saya melaksanakan ibadah haji itu sebelum umur 30 tahun. Jadi subhanallah ya, insya Allah ya kalau kita berazam luar biasa itu, insya Allah Allah akan memberikan jalan. Jadi benar-benar ketika masih kuat ya, semua rangkaian itu bisa kita lakukan tanpa diwakilkan, tanpa sakit, biiznillah, dengan izin Allah. Nah, itulah keutamaannya kalau kita masih muda. Coba antum lihat papu-papu tuan, baluk tuan kita di kampung-kampung kita sudah tua renta, baru diberangkatkan oleh pemerintah ya, kemudian fisik sudah lemah, gimana mereka akan maksimal? Belum lagi ilmunya sudah banyak lupanya ya, cuman ngikut-ngikut saja di sana. Jadi begitulah ya. Nah, di dalam manasik haji itu yang pertama ada namanya miqat. Ya, miqat itu adalah kita pergi ke suatu tempat ya, kemudian kita berniat melaksanakan haji atau umroh. Kalau di sana itu banyak tempatnya. Kalau dari Madinah itu namanya Bir Ali. Miqat itu apa Ustaz? Spot sudah perbatasan antara tanah haram dengan tanah halal. Tanah haram itu ya tidak boleh kita melakukan peperangan, tidak boleh kita mengambil pohonnya, menebang pohonnya misalnya, dan tidak boleh juga orang-orang kafir masuk. Itu namanya tanah haram. Nah, itu perbatasannya itulah di sana kita mulai mengambil miqat. Kalau dari Madinah namanya Bir Ali, kemudian di dalam kota Mekah itu ada namanya Tan'im, ya ada namanya Ji'ronah ya. Itu modelnya apa? Bangunan masjid. Jadi dibuatkan masjid oleh pemerintah Saudi. Di sana kita mulai ihram ya, kemudian berniat ya, kemudian talbiyah. Nah, apa hikmahnya dari miqat ini? Nah, maka kalau ibadah jamaah haji itu pergi ke suatu tempat ya, kemudian dia berniat haji, maka kita juga dalam kehidupan kita sehari-hari hendaklah kita memiliki miqat ya, tempat, waktu. Untuk apa? Untuk kita berniat memperbaiki diri. Ya, jangan sampai umur kita ini kita habiskan semuanya tanpa ketaatan kepada Allah SWT. Ya, apalagi kakak-kakak kita ya, orang tua kita atau siapa begitu yang sudah umurnya di atas 40 tahun ya, sudah waktunya kita miqat, sudah waktunya kita mulai berniat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Stop sudah maksiat itu. Nah, ini. Kemudian setelah itu ya, jamaah haji akan melaksanakan wukuf. Ya, wukuf di Arafah, yaitu tanggal 9. Wukuf itu adalah berdiam diri di padang Arafah. Itu pakai tenda gitu lah ya, pakai tenda, enggak antum berjemur enggak di dalam tenda. Kadang ada yang fasilitas AC dan seterusnya. Untuk melakukan ibadah mandiri masing-masing dari ba'da zawal, setelah zuhur sampai dengan terbenamnya matahari. Ya, mau zikir, baca Al-Qur'an ya, berdoa ya, istighfar dan seterusnya. Nah, itu yang dilakukan. Nah, apa hikmahnya? Kita hendaklah juga dalam kehidupan kita ini sehari-hari ini ada waktu-waktu kita untuk apa? Untuk melakukan ibadah pribadi. Jangan sampai kita terlalu terlena mengajak orang lain ya, kita lupa pada diri kita. Makanya diberikan peringatan oleh Allah SWT kepada ahli kitab itu. Ya, mengapa engkau mengajak ya, ta'murunal birri wa tansawna anfusakum wa antum tatslunal kitab. Itu teguran dari Allah bagi Bani Israel. Mengapa engkau mengajak orang melakukan, memerintahkan orang melakukan kebaikan, wa tansawna anfusakum, sementara engkau melupakan dirimu. Wa antum tatslunal kitab, padahal engkau membaca Alkitab. Nah, jangan sampai kita juga seperti itu. Ya, repot kita ngajak orang lain, sibuk kita ngajak orang lain, lupa kita pada diri kita. Ingat, besok itu la wizratan wizra ukhra, tidak ada satu yang menanggung yang lainnya. Kita akan menanggung diri kita masing-masing. Kita akan berhadapan dengan Allah ya, satu persatu. Ya, kita tidak akan mengurusi orang lain kecuali kita akan mengurusi diri kita besok di akhirat. Nah, maka jangan sampai ya amalan-amalan yaumiyah ya, karena kita sudah jauh dari teman-teman kampus, nggak pernah ketemu ya, nggak pernah ada yang mengingatkan, al-ma'suratnya sudah hilang ya, tilawahnya sekali sebulan, masya Allah. Nah, ini hati-hati
ya hendaklah kita memiliki waktu khusus untuk kita beramal untuk diri kita. Makanya tadi dalam amalan yang mulia itu adalah apa? Al-qiyam wan nasu ni'am. Yang engkau berdiri sholat menghadap Allah ketika orang-orang lain tidur. Nah ini salah satu ibadah sunnah yang utama. Nah ini. Kemudian makna wukuf juga kata para ulama berhenti. Maka kita berhenti dari kemaksiatan. Segera kita berhenti dari suatu yang sia-sia. Ya, apa katanya di antara min husnil islamil mar'i, di antara bagusnya Islam seorang itulah tarkuhu ma la ya'ni. Dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Mentang-mentang musim pandemi tidak ada kuliah. Malam-malam kalau Rasulullah dulu para sahabat itu bengkak kakinya. Ya, sholat malam, beribadah di malam hari. Kalau kita bengkak matanya. Main apa? Mobile Legends. Main Free Fire, game online sampai pagi. Subhanallah. Oh, ini. Ya, jangan sampai kita penuh ya full hari kita dengan sesuatu yang sia-sia. Di antara bagusnya Islam seorang dia meninggalkan yang sia-sia. Tak boleh Ustaz, boleh. Tapi jangan sampai berlebihan. Ini ada kisah yang menarik. Ada sahabat namanya Abu Darda dulu. Al-Ansari, beliau ini orang Madinah. Dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan Salman Al-Farisi, ya Al-Muhajirin, dia dari Muhajirin ikut Rasulullah dari Mekah. Suatu saat ya Abu Darda ini punya istri namanya Ummu Darda. Amak Darda, Inak Darda lah gitu. Ummu Darda. Nah, Ummu Darda ini curhat sama Salman ini. Salman, coba kasih tahu saudaramu itu kenapa la ilaha illallah. Setelah Rasulullah datang ini ibadahnya luar biasa. Bagus dong katanya. Bagus apaan? Setiap malam saya nggak pernah diapa-apain. Dia ibadah terus. Ibadah terus, full. Oh iya benar, nggak boleh gitu katanya. Coba kasih tahu. Dikasih tahu sama Salman Al-Farisi. Wah, bekeh dia. Tuh saya ibadah kamu larang, gimana kamu ini? Akhirnya oleh Salman diajak ke Rasulullah SAW. Kemudian apa kata Rasulullah? Shadaqa Salman, benar Salman itu Abu Darda. Kamu ada haknya, ya li ahlika haqqan, untuk keluargamu ada haknya, ya lillahi haqqan, li rabbika haqqan, untuk Allah juga ada haknya, dan masing-masing itu harus ditunaikan haknya. Bayangkan berlebihan dalam masalah apa? Ibadah. Dilarang oleh Allah SWT. Apalagi berlebihan Mobile Legend. Apalagi berlebihan terhadap sesuatu yang sia-sia. Berlebihan ibadah sampai hendak digoret-goret istrinya, dilarang oleh Allah SWT. Dia oleh Rasulullah SAW. Ya. Nah maka ini hikmahnya. Ya, jangan sampai kita terlena dengan sesuatu yang sia-sia. Ya. Karena antum jauh dengan saudara ya di apa namanya di kampus, di tasamu, tidak pernah ada rindu kita ketemu kajian-kajian lagi kayak dulu. Ini kajian dari angin saja. Ya. Nah ini live ini nggak tahu nih berapa yang nonton nih, berapa ya. Ya, Ana berapa kali ngisi kajian online itu nggak ada pertanyaan ya. Udah sekarang ada. Ya, terus kita kirim link YouTube-nya. Sudah 3 hari tetap aja viewernya ya, penontonnya segitu-gitu aja, berarti nggak diikuti. Nah itulah kekurangannya kalau kita kajian ini. Kalau langsung kan langsung kita terima keberkahannya ada, kemudian suasana ya ada muwajahah, kita bisa bertatap muka seperti ini. Nah jangan sampai sekalian ya, jangan sampai kondisi ini kemudian melemahkan ibadah kita, melemahkan penjagaan diri kita. Ya wukuf, ya kita berhenti sudah dari maksiat, berhenti dari hal-hal yang sia-sia, itu maknanya. Nah kemudian setelah dia wukuf, ya jamaah haji itu malamnya itu mereka akan mabit, bukan mabitnya kita ya. malam bina iman dan takwa, mabit menginap dia di Muzdalifah namanya. Muzdalifah ini spotnya itu adalah padang pasir, tidak ada tenda di sana karena jamaah haji tidak akan menginap. Jadi kalau nak bawa tikar sudah antum di atas batu atau di atas pasir seperti namanya begitu. Nah apa hikmahnya ya? Begitulah kita di dunia ini. Cuman bawa 2
kain saja. Kalau laki-laki ya bawa ridak sama izar itu ya, sarung sama selendang ya, kemudian tidak bawa apa-apa, tidak ada tempat bernaung ya kecuali buminya Allah dan langitnya Allah SWT. Nah, maka dalam kehidupan kita itulah yang harus kita ambil hikmahnya, bahwa tugas utama kita di dunia ini sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah SWT. Pangkat, jabatan ya, kemudian kekayaan itu hanya tambahan saja. Yang sampai kita fokus kepada tambahan, kemudian kita lupa kepada tugas utama kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu makna dari mabit di Muzdalifah. Kemudian ya besok paginya mereka akan melempar jumroh. Lempar jumroh itu adalah melempar 7 ya butir kerikil ya, bisa dibawa dari Indonesia, bisa dicari di sana, tidak mesti di Muzdalifah mengambilnya ya. Kemudian dilempar ke jumroh Aqabah, jumroh yang paling besar sebanyak 7 kali yang menjadi rukun haji. Kemudian besoknya baru 3 jumroh itu hukumnya sunnah ya. Nah, melempar sebagai simbol perlawanan kita terhadap setan ya, syaitan ya. Nah, syaitan ini sifat asalnya. Syaitan itu sifat ya. Kalau malaikat itu makhluk. Kalau insan manusia makhluk, al-jan jin makhluk. Kalau syaitan itu sifat ya. Apa syaitan itu? Syaitona, jauh dia. Ya jauh dia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa saja yang mengajak kita jauh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia syaitan. Disebutkan dalam surat An-Nas kan, minal jinnati wan nas. Makanya kalau ada manusia yang mengajak orang kepada jauh dari Allah, setan kamu. Nah, boleh tuh. Kalau berani ya. Kalau nggak berani jangan ya, digebukin nanti. Jadi setan itu sifat. Nah, syaitan yang mengganggu Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah syaitan dari golongan jin, itu iblis. Iblis itu apakah dari minat jin, dalam surat Al-Kahf. Dia adalah bagian dari kelompok jin. Jadi dia nama makhluknya itu jin ya. Ya namanya dia orangnya itu namanya iblis. Ya nama kalau nama spesiesnya itu jin. Ada spesies jin. Itu iblis. Dilempar oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ya, sebagai simbol perlawanannya, disambitin begitu. Nah, maka apa hikmahnya? Ya hikmahnya adalah hendaklah kita senantiasa waspada ya terhadap godaan syaitan yang berasal dari dalam diri kita maupun dari luar diri kita. Bagaimana Nabi Ibrahim dari dalamnya dibuat ragu, ini mimpi dari Allah atau dari syaitan, dibuat ragu. Kemudian dari luar beliau diuji juga dengan istrinya, dengan anaknya. Tapi subhanallah, Allah memberikan Nabi Ibrahim keluarga yang saleh. Bahkan kita diminta untuk mencari suri tauladan di Ibrahim dan orang-orang yang mengikutinya, yaitu dari keluarganya dan keturunannya. Subhanallah. Nah, jadi kita waspada terhadap syaitan. Nah, seringkali adikku sekalian rahmatullah, ya syaitan ini kita musuhi. Ya, kita musuhi, tapi nanti kita akrab lagi sama dia. Woi, ketika jamaah haji Allahu Akbar semangat ya. Ketika pulang akrab lagi sama saya. Ya. Ini. Yang kedua, jangan sampai kita ya membenci perbuatan syaitan, kemudian nanti kita yang menjadi pelakunya. Ini sering. Itulah mengapa di dalam Islam itu para ulama itu membedakan antara maksiat dengan orang yang bermaksiat. Ya, maksiat dengan orang yang bermaksiat. Yang kita benci itu apa? Maksiatnya. Yang kita perangi apa? Yang kita perangi itu maksiatnya. Tapi orang yang bermaksiat itu bisa jadi dia akan mendapatkan hidayah dari Allah SWT, bisa jadi dia bertaubat ya di waktu yang akan datang. Nah, maka jangan kita, justru kebencian kita itu kepada orang-orangnya, padahal dia adalah saudara kita sama muslim. Itulah mengapa Sayyidina Ibnu Abbas ya, beliau dalam salah satu maqalah beliau mengatakan, sesungguhnya tidak ada yang menghalangiku dari menghina seekor anjing kecuali aku takut tadi sifatnya akan kembali padaku. Itu kata beliau. Kita sepakatkan makhluk yang sering kita jadikan hinaan di yang kedudukannya paling rendah lah begitu di dunia ini kan anjing. Tapi Ibnu Abbas itu tidak berani menghina anjing.
anjing, ya, gitu ya. Kalau dengan maksud menghina dia, bukan memanggil dia, ya itu tidak berani. Karena apa? Aku khawatir nanti sifatnya itu akan menular pada. Nah, maka kalau kita melihat ada orang-orang yang bermaksiat, ya maka apa yang kita lakukan? Yang pertama, kita jadikan itu sebagai ibrah, ya. Yang kedua, kita memohon perlindungan kepada Allah dari maksiat itu. Kemudian yang ketiga, kita doakan saudara-saudara kita yang melakukan maksiat itu, dia bertaubat, mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah SWT. Yang berikutnya adalah kita berdoa agar kita terhindar dari maksiat itu. Bukan malah siapa suruh, ini sudah pelot kamu, nanti khawatir mas kalian, nanti lusa besok lusa kita yang jadi. Jadi ingat, ketika antum melihat kemaksiatan, ingat keluarga, ya. Ingat kita punya adik, punya kakak. Kalau saya sudah berkeluarga, saya punya istri, punya anak. Kita berdoa kepada Allah SWT, ya Allah, jangan sampai ya kemaksiatan itu menimpa saya dan keluarga saya. Begitu ya. Jadi jangan sampai orangnya yang kita benci, ya. Kemudian nanti orang itu kata Rasulullah dia sudah diterima taubatnya, nah kita yang membencinya itu justru nambah dosa. Jadi itu subhanallah, ya. Nah ini makna daripada melempar jumrah. Nah kemudian proses terakhir adalah tawaf dan sa'i. Kalau tawaf itu mengelilingi Ka'bah 7 kali, diawali dari ujung pojok yang ada Hajar Aswadnya, ya. Kemudian sebanyak 7 kali. Putaran Ka'bah berada di sebelah kiri kita. Nah ini apa hikmahnya? Hikmahnya adalah hendaklah kita dekat dengan bait min buyutillah. Hendaklah kita dekat dengan rumah di antara rumah-rumahnya Allah SWT di dunia ini. Yaitu masjid, ya, pusat ibadah kita. Dan sampai kita kaum muslimin justru jauh dari rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Banyak teman-teman kita yang bisa muncak di Rinjani sampai 12 kali setahun. Setiap bulan dia siap 3.000 sekian MDPL itu selesai. Puncak yang paling tinggi, gunung paling tinggi di dunia ini bisa dia daki. Daerah yang paling jauh di dunia ini bisa dia pergi singgahi. Tapi masjid yang cuma 3 undak-undak di depan rumahnya tidak pernah dia masuk sama sekali. Kayak perjalanan itu kata para ulama, ada perjalanan yang jauh tapi ringan. Nah, kayak begini sudah. Hobinya naik gunung ringan 3.000 mdpl itu lah. Saya pernah sekali mau pingsan rasanya. Begitu, tapi mereka enjoy. Yang kedua ada perjalanan yang dekat tapi berat. Salah satunya ini jalan ke masjid itu. Jangan dikira masjid itu mudah. Ya orang datang kepadanya. Susah. Ya kalau makanya hayya 'alas shalah itu kita jawab apa? La haula wala quwwata illa billah. Ya mungkin antum yang dari pojok timur itu mudah ya ke masjid. Yang tetangga masjid belum tentu. Begitu, karena semuanya itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Nah ini ya, jangan sampai kita jauh. Ya mentang-mentang ini lagi musim pandemi, stay at home. Mirip kelolosan. Ya sampai sekarang mungkin jangan sampai ada yang belum Jumatan ya ikhwan ini ya. Orang semua masjid sudah dibuka sekarang. Wah, masih aja pakai fatwa yang udah Jumatan. Kalau ngikutnya ya murni karena ikut fatwa ya mungkin masih, karena belum ada juga ya penjelasan resmi dari MUI untuk mencabut atau apa gitu ya. Tapi kalau untuk tadi itu ya mentang-mentang ada pandemi ya sudah bisa setahun tidak Jumatan. Makanya dikatakan yang akan ditutup hatinya itulah yuhawwinu, orang yang menganggap dia enteng, meninggalkan Jumat ya karena dia menganggap sesuatu yang ringan. Maka ini akan ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir sa'i ya. Ya sa'i itu adalah dari beralih lagi kecil, berjalan kemudian beralih kecil di antara bukit Safa dan Marwah. Ya, itu sebutannya saja bukit ya. Kalau di Masjidil Haram itu gedung di dalam komplek Masjidil Haram. Di lantai dasarnya saja yang masih dibuatkan miniaturnya yang ada tanjakannya sedikit begitu. Kalau sudah di lantai 1, 2, 3, 4 itu rata. Begitu ya. Nah, apa hikmahnya dalam kehidupan kita ini ya, jangan sampai kita menjadi orang yang mudah menyerah. Sebagaimana Bunda Hajar
mencarikan solusi untuk anaknya itu sampai bolak-balik. Kemudian di tengah-tengah itulah dia dibantu, diberikan pertolongan oleh Allah SWT berupa air itu ya, Zam-Zam. Nah ini jadi jangan sampai kita menjadi generasi yang mudah menyerah ya. Kalau yang masih skripsi kemudian dicoret-coret sama dosen, anggaplah coretan itu seperti bintang-bintang di langit ya, yang menghiasi langit, yang menjadikan langit itu indah. Jangan dicoret sekali dua kali terus menyerah gitu, apalagi bogakan diri, alhamdulillah ya, jangan. Jadi anggap dia seperti jerawat di pipi kita ini. Jadi begitu ya, jangan mudah menyerah ya. Jadilah generasi-generasi yang terus berjuang insyaallah, karena kita lah yang akan menjadi generasi penerus bangsa. Nah ini mungkin rekan sekalian rahmatullah SWT ya, berapa hal yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan dua ibadah utama yang kita dapatkan dalam ibadah atau hari raya Idul Adha kita, yaitu ibadah kurban dan ibadah haji. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari dua ibadah besar ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya, kita bisa mengambil hikmahnya di dalam diri kita, dalam kehidupan kita, untuk menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita juga dipertemukan oleh Allah dengan Idul Adha yang akan datang. Amin. Saya rasa itu mungkin beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Aku lupa lihat dan astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, muafilah sekalian. Jadi kepada antum-antumnya yang ingin sekiranya bertanya, bisa menulis di kolom komentar atau Bagi para jamaah. bagi para jemaah yang hadir di sini. Ya, silakan. Baik. Dari kanan supaya berkah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas penjelasan yang telah dijabarkan tadi oleh Ustaz. Dan saya memiliki pertanyaan terkait tadi ada yang menyinggung terkait nazar. Nazar ya Ibrahim. Saya ingin bertanya bagaimana terkait dengan nazar yang menurut kita itu nazarnya buruk, misalnya jika saya jika saya mabuk atau ketika saya dipukul sekarang kan kita belum bisa balas ya. Nah, suatu saat saya akan balas dia. Nah, nazarnya kan. Itu bagaimana nazar buruk itu? Terus terkait nazarnya apakah ada jenis-jenisnya? Iya. Itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Langsung jawab nih. Ya, jadi nazar itu adalah sesuatu yang kita niatkan dia ketika kita mendapatkan, atau ketika kita menginginkan sesuatu kemudian kita mendapatkannya, yang awalnya itu adalah ya dalam rangka taqarrub ilallah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka nazar itu ada yang nazar yang hukumnya wajib, nazar yang sunnah ya, nazar makruh ya, dan nazar haram. Tapi nazar itu hukumnya itu wajib dilaksanakan, namanya nazar. Tapi bentuk nazarnya itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang haram. Contohnya yang wajib. Besok kalau saya begini, saya akan menjadi imam sholat subuh. Nah, maka sholat subuhnya sendiri wajib kan? Nah, maka menjadi imamnya itu juga jadi wajib. Ini namanya nazar wajib. Yang kedua nazar sunnah tadi. Kalau saya begini, saya akan puasa 3 hari. Jadi awalnya itu puasa itu sunnah, tapi karena dinazarkan maka puasanya menjadi wajib dia. Tapi aslinya bentuknya itu adalah ibadah sunnah. Yang ketiga makruh. Kalau saya begini, saya akan makan 3 piring. Biasanya kita makan 1 piring, ya kan? Jadi makruh dia karena kita israf, kita berlebihan. Nah, yang berikutnya itu haram. Kalau saya begini, saya minum 2 botol whisky. Nah,
haram. Nah, empat-empatnya ini hukumnya wajib. Nah, tapi wajibnya apa? Yang wajib sama sunnah ini wajib dilaksanakan. Kalau yang makruh ini dilihat apakah bisa dilakukan apa tidak. Kalau dia bisa maka dilaksanakan, kalau tidak wajib dia tidak dilaksanakan. Kalau ini wajib tidak dilaksanakan. Tapi Ustaz sudah kadung kita bernazar. Nah, maka karena dia hukumnya nazar maka wajib bayar kafaratnya. Kalau tidak melaksanakan salah satunya ini wajib bayar kafaratnya. Yang paling wajib apa? Yang haram ini. Aneh Ustaz, sudah saja saya sebut kemarin itu. Saya baru tahu dia kalau sekarang dia tidak boleh. Nah maka wajib sudah tinggalkan. Gimana caranya? Bayar kafaratnya. Ya, nah bayar kafaratnya itu tadi itu dua tadi. Yang pertama boleh pilih ya. Pertama berpuasa 3 hari ya berturut-turut. Kemudian yang kedua adalah memberikan makan 10 orang masakin, orang-orang miskin. Jadi itu yang dipilih. Ya tadi sudah bernazar mau pukul orang ya kan tidak boleh menyakiti ya. Nah maka itu wajib bayar nazarnya. Nah maka hati-hati. Nah bedakan antara nazar dengan komitmen. Ya Allah mudah-mudahan sampai saya kuliah ini saya bisa selesaikan 2 juz hafalan misalnya. Nah itu namanya komitmen. Ya. Nah tapi kalau ada lanjutannya, nanti kalau saya hafal 2 juz saya akan puasa 2 hari jadi nazar. Begitu ya. Jadi memang kita diperintahkan oleh agama itu untuk berhati-hati sekali. Ya berhati-hati. Terkadang ikrar kita itu ya sudah hukum syar'i. Nah, sehingga kita berhati-hati. Demikian ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan dari Instagram, Ustaz. Dari Nia_Damkam. Tadi Ustaz sempat sampaikan terkait ibroh hajinya mabrur, maka tidak ada balasannya kecuali surga. Pertanyaannya, apa saja tanda haji kita mabrur? Nah, Scroll. Terima kasih. Pas ini. Saya bacakan keterangan dari Al-Imam Al-Qusairi. Ya, beliau menjelaskan tentang min alamati hajjal mabrur, ya di antara tanda-tanda haji yang mabrur. Haji yang mabrur, ya haji yang diterima makbul. Ya, lawannya itu adalah haji mardud, haji yang ditolak, ya. Nah, apa ciri-cirinya kata beliau? Yang pertama adalah ya an yazada ta'atuhu lillah. Setelah dia pulang haji bertambah ketaatannya kepada Allah. Insyaallah mabrur itu. Kalau kemarin sebelum haji tidak pernah salat berjamaah misalnya, ini Pak Haji ini setelah dia haji, masya Allah, sekarang menjadi ahli masjid. Ya, makan jadi marbot. Tahu itu maknanya marbot itu dalam bahasa Arab? Diikat. Jadi marbot itu artinya diikat oleh masjid itu. Jadi marbot itu bukan yang dikasih gaji, itu siapa yang terikat hatinya dengan masjid maka dialah marbot. Jadi terikat artinya marbot. Begitu, dia balik dari haji bertambah ketaatannya. Tapi kalau dia pulang haji malah maksiat, nah ini mardut kuadrat.